Tapi tebakan gue lo nggak puas karena lo gak ikut playoff. Kita ada sesuatu nih, tapi kita nggak ada yang dituju. Mau di mana, mau perang, mau udara, mau gimana pun, itu urusan nanti. Yang penting lu udah masuk dulu. Pas main di game tuh kayak ibaratkan anjing yang dilepas dari kandang yang depan tuh ada kayak permainan gitu. Jadi kayak gladiator. belum gue dipukul duluan, mendingan gue pukul duluan. Oke, di sini ya saya umumin kalau dia nggak akan jadi pemain lagi. Oke, what's up bolas? Welcome back to Breakhouse Basketball. Kembali lagi bersama gua Edo Eke The Tank, dan di episode kali ini bersama partner gua berbeda pastinya. Yeah. Gua harus kayaknya harus beda terus. Gak harus kenalin lagi. Jangan. Lu terlalu sering dikenalin. Oh iya, udah berapa episode gak ada lu gua mau kenalin lagi? Boleh. Tapi lu di episode sebelah. Di program sebelah ada lu. Lu di mana-mana sebenarnya. Apa kabar, Mas? Apa kabar lagi? Boleh dong, apa kabar? Gimana? Di program sebelah? Program sebelah bagus. Gue kemarin lagi ngomongin soal teroris ya. Oh ya, aduh ngeri. Ya di law and business. Oh, lagi ngomongin teroris. Terus ngomongin soal ganja. Tapi agak ngeri ya, agak dark semua. Serem berani. Jadi gue kayaknya hari ini gue mau ngobrol santai aja nih. Santai. Kebetulan tamu kita hari ini. Ini yang ditunggu-tunggu, Mas. Ya, gue sebenarnya big fan lo gitu. Cuma kalau gue terlalu tua, gue malu ngomongnya. Ya, emang harusnya lu udah dipanggil papa sama dia. Coba mungkin tanya orang tuanya seumuran lu. Nih banyak komen kita Mas masuk ya di Instagram, di YouTube. Ya. Semuanya minta datang, akhirnya kita bisa datengin. Ya, komennya pada saat itu sih yang siapa sih ibaratkannya tuh siapa? Ibarat ya, Ari gitu. Banyak hater sama kebanyakan ngomong ibaratkannya lah. Iya. Akhirnya kita bisa datengin di tengah kesibukan dia. Oke, langsung kita kenalin langsung aja. ya. Oke, yes, saya Saudale. What's up? Halo semua, abang-abang semua. Baik. Lu susah banget waktunya nih bisa sampai akhirnya. Kenapa sih lu sombong? Apa karena deal-dealan kita kurang oke? Coba lu tau jawab jujur. Yang pertama deal-dealan ya. Oke, manajer kita suruh transfer. Kalau itu dia bikin malu gue. Gue kasih dia banyak loh. Ada uang admin. Enggak bang. Pokoknya apa namanya? Yang pertama kan baru pulang juga dari IBL. Terus lagi istirahat sih sebenarnya bang. Bukan karena sibuk atau apa, cuman kalau emang di sela-sela praktis, sebenarnya gue di hari biasa yang kalau nggak ada praktis, gue milih buat libur sih, buat kayak lebih dibilang ya, jalan-jalan lah. Karena emang yang kemarin kan habis TC itu penat sih bang. Penat ya? Iya lumayan. Berapa lama tuh? Berarti 5 bulan ada ya? 4,5 bulan sampai 5 bulan. Dari kita November, akhirnya sampai kan pertama mau IBL di Januari kan, dipospon sama IBL, udah latihan serius, akhirnya dipospon kan gimana sih? Yes. Udah mau tanding akhirnya dipospon, udah bete di situ, ya campur aduk lah perasaannya. Tapi ya akhirnya di bulan Maret kan, akhirnya di bubble di Bogor, ya udah lanjut terus tuh nggak pulang. Gitu. Oke, terus kesibukan latihan, kalau tadi kan lu banyak cerita jalan, masa jalan-jalan aja? Lu nggak ada persiapan latihan sama tim lain gitu kan? Latihan Patriot nih. Latihan ada sama PON kan, gue di Senin, Rabu, Jumat, Sabtu nge-gym biasa, tapi gue masih off dulu, sama Minggu paling UPH. Oh, produktif ya? Basket banget ya? Iya, tapi itu cuman yang di samping yang gue istirahat itu, gue pilih buat latihan. Buat jalan. Sama siapa? JJS. Sama siapa? Jalan sore dong. Jalan santai. Atmosfer IBL gimana kemarin? Atmosfernya wow banget sih bang. Soalnya yang pertama itu impian dari kecil sih, buat main di liga tertinggi di Indonesia ya, apalagi ketemu sama masih ada idola gue waktu itu. Kelly. Kelly idola. Kelly mah kerja sama kita di sini. Kelly udah party. Yang senior waktu itu kan masih ada Kak Kelly kan, tuh dari kecil banget tuh udah idola. Terus pas banget segrup sama Hang Tuah waktu itu 2 kali ketemu kan. Lu bener-bener atmosfernya beda sih. Terus ketemu pemain-pemain yang baru timnas senior kan, baru beres tuh gara Kak Arki, Kak Abraham gitu-gitu. Wah, speechless sih. Tapi tebakan gue lo nggak puas karena lo gak ikut playoff. Masih. Kayak ibaratkan gini. Ibaratkan gimana ya? Kita ada sesuatu nih,
tapi kita nggak ada yang dituju. Wih, dia sependapat sama lu. Gue tuh dari kemarin tuh udah ngomong, makanya kemarin pada saat ngomong Arigi, cuma kan Arigi orangnya sangat sopan kan. Kalau kayaknya lebih ekspresif gue. Ekspresif soalnya ini what it is kan. Ini ya udah ini, realnya tuh ini, kenyataan yang sesungguhnya ya ini. Cuman apa namanya yang sebenarnya goalnya itu sih. Iya. Tapi bisa yang playoff ya, banyak yang gue dapet sih dari IBL. Iya. Bener-bener banyak banget pelajaran main basketnya. Ya coba kan sebenarnya salah satu kenapa lo masuk di IBL Indonesian Patriots kan sebenarnya selain pengalaman bertanding kan sebenarnya juga gimana lo ciptain mental kompetisi dan lain-lain. Gue setuju sama lo kalau nggak ada goalsnya mau apa yang kompetisiin. Iya. Tapi lu setuju nggak? Lu berpikir kayak gitu karena begitu lo bermain di IBL itu ternyata lu compete nih ngelawan tim IBL. Nah. Apa sebelum jauh-jauh IBL mulai lu tuh mikir, ya kan Roxy udah dikasih Udah, iya, kita nggak masuk playoff ya. Tapi kan kenyataannya pada saat dia bermain seri 1 udah menang-menang terus. Iya. Akhirnya berapa kali kalah doang selama IBL? 16 kali game, 10 menang, 6 kalah. 6 kalah. Harusnya bisa di peringkat 2 kan di Iya, peringkat 2, peringkat 3 di grup ya. Lo berpikirnya gimana tuh? Apa karena pas sudah IBL apa emang Sebenarnya sebelumnya? dari jauh sebelumnya udah mikir sama anak-anak kan kayak pas muncul grup, oh kita segrup sama SM, Prawira, Hang Tuah, NSA, kita mau West Bandit kan. Iya. Dan situ kayak compete lah, peringkat 1 dong, peringkat 1 kayak gitu. Tapi ya enggak, udah sebenarnya jauh banget dari kata playoff nih. Kita nggak ngomong itu ya, kita ngomong di grup dulu nih. Pokoknya peringkat 1 lah ya. Ya pokoknya peringkat 1 lah. Terus habis itu, and then kita nggak tahu berapa kali main kan. And then dibilangin 16 kali main. Targetnya kita nggak cuman ya targetnya dari coaching staff ke kita ya terbaik di liga. Oke. Lu nyari seberapa pun lu harus terbaik di liga. Akhirnya udah bisa. Akhirnya pas baru masuk, seri 1 lawan NSA, langsung enak. Pertama kali main mungkin ya karena pertama kali main, mungkin di game pertama emang wajar lah sih kayak gitu. Tapi kita udah ngerasa bisa cuy. Ya elah kayak gini nih bisa cuy sama pemain-pemain muda yang. Tapi gue rasanya spiritnya, auranya, lo kayaknya playoff team ya? Iyalah. Iyalah. Lo Gini ngeliatin juga ya. You know the fun, brother. Itu dari Neo sih. Dari Neo kan teman gue di Bali kan. Dia tuh sering pas latihan, you know the vibes bro, you know the vibes. Akhirnya baru masuk, let's go. Ya kebayang kalau lu nggak mungkin mikir kata-kata bahasa Inggris gitu kira. Tapi Tapi kan gue tinggal di Bali. Oh iya benar. Secara kualitas memang dia playoff team sih. Iya sih, gue juga dengan kualitas pemain yang muda-muda yang menurut gue yang kayak beda sama yang 2019, ingat nggak bang? 2019 tuh berarti yang pas Indonesia Warriors. Iya Indonesia Warriors. Yang main di Bandung gitu kan kita sempat ketemu tapi nggak main kan. Itu beda dari segi tim kepelatihan tuh beda banget sama yang sekarang. Dan persiapannya pun beda ya. Yes. Gitu. Jadi kayak pas main di game tuh kayak ibaratkan anjing yang dilepas dari kandang yang depan tuh ada kayak permainan gitu. Jadi kayak gladiator. Beda spiritnya, kayak sama-sama pemain senior yang ya mungkin pengalaman kita emang pengalaman kita beda gitu sama yang senior cuman semangat kita nggak boleh kalah sih sama mereka kayak gitu. Jadi kita andelin semangatnya dulu udah, terjunnya dulu mau di mana, mau perang, mau darah, mau gimana pun itu urusan nanti, yang penting lu udah masuk dulu. Kalau misalnya sebenarnya lo udah pengen playoff dengan semangat dan adrenalin, momentum semuanya itu playoff, tiba-tiba lo terhenti, lo kan ibaratnya kayak orang yang aus nih, nggak ada aus ya. Terus mempertahankan momentum itu lo ngelepasin adrenalin lo, apa tujuan lo selanjutnya? Atau tim lo apalah tujuan lo selanjutnya? Nah, coaching staff selalu ingetin sih, gimana pun kalian main, apapun goalsnya itu nanti, pokoknya yang sekarang dulu. Iya. Kita sering sebutin itu present play. Iya. Jadi coaching staff selalu bilang, ya udah, yang sekarang ya lu main di quarter 1 ya quarter 1 dulu, nggak usah mikirin quarter 2 ataupun mikirin quarter 3 ataupun game selanjutnya. Tapi kan sekarang terakhir lu udah di posisi sebenarnya posisinya udah klimaks nih ya. Iya. Nah, lu cerotinnya tuh kemana lu? Jadi nih buat terusin ya maksudnya. Iya. Ini untung di Ujaya. Udah di ujung ya. Misalnya lu abis ini gua udah mesti masuk timnas senior nih, atau misalnya gua di PON gue mau hajar nih gitu kan lu. Karena kan istilahnya kayak nanggung tadi. Gak cerot lah. Sebenarnya kurang dibilang puas kemarin tuh enggak sih. Iya.
Tapi sekarang tuh gue nggak ada kayak masih yang pengen istirahat dulu. Sebenarnya kayak misalnya yang kemarin udah main sisa 16 game, gue sebenarnya dibilang puas nggak sama sekali. Karena menurut gue kayak gue tuh nggak di performa gue yang kayak gitu loh. Cuman yang pengen gue kejar sekarang itu sih. Lo merendah lo. Merendah tuh berapa? Jadi yang pengen gue. Tapi bagus. Yang pengen gue kejar sekarang adalah di PON dan satu lagi lagi puasa kan. Setelah puasa baru gue hajar semuanya itu. Karena menurut gue butuh rest loh. Tubuh gue ini butuh sesuatu yang nggak cuma basket doang, di luar basket. Karena di satu sisi juga pendidikan gue bentar lagi juga mau selesai kan. Bentar lagi juga mau skripsi. Jadi kayak ya udah satu-satu dulu. Kalau lu bisa sekarang yang rest ya udah rest dulu aja. Cuman yang pengen gue kejar sekarang ya cepet-cepet lah selesai puasa gue pengen ajar lagi ya. Gitu doang sih. Tapi gue ngeliatnya you're so fucking potential sih. Amin. Kenapa? Gue bilang gue big fan dia. Gue sebenarnya dari dulu tuh sering lah. Gue kan temenan sama Rocky Padilla. Gue tuh ya saya. Sampai kemarin IBL kemarin gue ngeliat lo lawan West Bandit. Gue ngeliatnya nggak ada playmaker yang bisa lewatin lo sebenarnya. This is my compliment for you sebenarnya. Coba ya gue dari situ gue ngeliat dari SMA. Gue akhirnya nonton lagi tuh video-video si Rocky ya. Dari SMA dan lain-lain yang paling menonjol sampai kemarin yang timnas U18 apa ya yang lo sama Ali Bagir lawan Kazakhstan ya? Dia di Kazakhstan. Ya gue ngeliatnya 26 poin ya. Iya, gue ngeliatnya dari semuanya yang bisa ngimbangin mereka lo dengan tubuh yang kayak begini. Dan dengan postur ya maksudnya kok tubuhnya sih bagus. Setubuh soalnya. Dan gue ngeliatnya lo kayak Mike Conley sebenarnya. Lo bisa nembak pakai tangan kiri, lo nembak pakai tangan kanan. Gue perhatiin, ya anak kok kalau lihat pakai kanan gue, tapi kalau nembak tangan kiri ya gitu. Dengan potensial yang lo punya gitu, apakah lo mau pick lo mau di sampai mana sih? Pick lo tujuan lo jadi atlet tuh sampai mana? Lo nggak usah bikin sekolah kalau lo mau jadi atlet. Ya sekolah lah, buat nanti lah. Tapi nanti pada jadi atlet harus klimaks lo mana? Lo misalnya mau nanti di draft sama Filipina atau apa gitu, lo ada nggak cita-cita kayak gitu? Lo very potensial. Gue terakhir selalu bilang sih dimanapun ya kalau diundang, itu target gue dari kecil sih. Dari 2000 berapa ya, 2013 kalau nggak salah, itu gue ngeliat timnas Indonesia itu main di SEA Games. 2013 tuh kalau nggak salah di Singapura apa 2015 Singapura ya? 2015 Singapura. Yang di Singapura? 2015. Nah, 2015. Itu gue liat timnas Indonesia kayak wow banget gitu loh. Dan gue liat juga pemain-pemainnya ya kita bilang Indonesia nggak punya pemain yang baru tinggi banget posturnya rata gitu. Posturnya. Tapi dengan postur yang segitu bisa perak gitu kan. Ini 2015 perak loh. Iya. Nah, itu gue pengen target gue pengen bawa medali di SEA Games udah. Bagus lah. Itu dengan tim kalau bisa dengan Indonesia. Dengan tim lo yang sekarang ya. Tapi harus playoff dulu. Iya. Balik lagi. Tapi kan balik lagi, itu kan impian as a team, as a ego lo sebagai orang Indonesia yang mau jadi pemain timnas. Kan kalau misalnya itu pasti kalau lo di olahraga tertentu lo pengen jadi tim nasional kan. Nah, gitu. Kau target pribadi lo? Pribadi gue nih ada 3 sih. Pertama juara IBL, MVP, sama SEA Games itu. Udah 3 itu. 3? Oh 3 itu doang. Lo gak ada impian mau main di draft sama tim luar? Enggak sih. Yakin? Oke. Tapi ada kepikiran, cuman menurut gue mungkin untuk beberapa orang impossible. Menurut gue juga impossible, cuman kalau misalnya seiringnya waktu. Tapi yang itu yang terdekat yang bisa gue capai dulu, itu yang ya realita yang gue bisa capai ya. Itu sih. Tapi kalau dari orang luar nih ngomong ya, itu kan dari lo. Menurut gua nggak ada yang possible sih. Sepanjang lo yakin, potensi lo ada kalau menurut gua ya. Nah makanya kita sekarang penasaran ini, pengen ngulik lu tentang lu permainan lu di lapangan. Yang kita kan sudah sering nonton ya Mas ya, di kemarin Abiel Bubble, terus Mas Daba dan gue juga sering nonton highlight pastinya di YouTube. Nah kita tuh sering lihat sebenarnya si Yesaya ini tuh suka ditempatin di point guard sama shooting guard gitu loh. Jadi gue kadang-kadang tuh penasaran juga, lu tuh sebenarnya lebih nyaman jadi point guard apa shooting guard sih? Sebenarnya dari nyaman gak nyaman itu tergantung pelatih sih, tergantung tim juga kebutuhannya apa. Cuman dari SMA, dari PPOP juga insting gue buat insting scoring kan, insting di klub fielders maupun di PPOP gue insting scoring gitu loh. Tapi pas di Indonesia Patriots ini gue ditaruh di point guard nih. Dan itu menurut gue tuh zona nggak nyaman gue. Itu benar-benar nggak nyaman sekali. Kenapa? Karena insting gue insting scoring. Iya. Dan itu menurut gue belajar terus dapat dapat masukan dari coaching staff senior. Jadi
Kalau lu nggak bakal bisa grow up kalau lu tetap di posisi nyaman lu. Ya udah gue ditaruh di neraka nih ibaratkan. Taruh di ya udah lu nggak nyaman ini ya udah bodo amat. Lu harus bisa survive di situ. Dan akhirnya menurut gue di awal-awal nggak survive loh. Di game awal IBL maksud lo? Mau di IBL mau di tim ini ya. Dari awal latihan tuh gue sebenarnya dibilang orang yang nggak survive. Dan menurut gue belajar nih apa sih yang tugas role lu sebagai pemain di lapangan itu. Apa sih yang role yang belum diisi sama lu tuh di lapangan. Dan menurut gue tim ini sistemnya tim dengan gaya permainan gue yang insting yang scoring yang masih pakai insting buat main basket itu jauh berbeda karena sistemnya dari timnas sendiri itu adalah bermain as a team find the open man. Setelah itu akhirnya gue sadar nih mungkin di IBL gue nggak perform dengan gaya main gue kayak gitu ya tapi di kehidupan yang berbeda, gue mikir, nggak selamanya lu kalau misalnya main kayak gitu terus, lu bakal di situ doang karena lu mau naik level, naik nanti yang lawan nggak bisa pakai otak doang atau otot doang gitu loh, lu mesti kombinasi keduanya. Kalau lu misalnya gue tipe pemain yang kayak lari, court to court, balik, offense balik, defense balik kayak gitu, tapi lama-lama kita nggak bisa main kayak gitu. Kita nggak bakal bisa main terus kayak gitu. Nggak akan terus. Karena lu bakal naik level. Iya, kayak gitu menurut gue. Jadi juga pasti kan. Iya, nggak mungkin sampai umur 30 fisik gue kayak gini. Dan satu lagi, gue juga mikir, gue harus main pakai otak cuy. Nggak cuman pakai otot ataupun insting gue sendiri. Jadi menurut gue banyak pelajaran yang gue ambil di timnas sebagai point guard ya. Dibilang nyaman gak nyaman pasti nggak nyaman. Karena menurut gue tuh pengen naik level. Makanya gue ditaruh di posisi yang nggak nyaman. Karena ujiannya banyak. Kalau orang yang pengen cuma segitu-segitu doang pasti ujiannya dikit. Katanya ya, itu gue ngambil positifnya aja. Katanya kalau menurut lo sendiri, lo system player atau individual player? Maksudnya kalau system player, pemain mana aja masuk ke tim itu jago. Iya. Tapi kalau individual player, kemana aja lo masuk tim itu jadi jago gitu. Lo sampai saat ini lo ada di posisi mana? Lo jadi system player atau? Kalau menurut gue pribadi ya, paling individual karena menurut gue masih iya sih, betul. Pasti orang lain juga pasti dan gue mikir juga realize gue individual player. Tapi dan gue masih banyak ngomong ya sama Yuda kayak gitu-gitu sama Arigi. Kita nggak bisa cuy main kayak gitu terus. Dan kan Yuda sama gue kan satu posisi kan. Iya. Dia juga bilang ke gue juga di timnas senior awal-awal seleksi, gue juga mainnya kayak lu yes. Kayak masih pakai insting gitu, tapi lama-lama gue belajar. Dari situ gue kayak, iya cuy, gue harus belajar yang kayak dia aja bisa, masa gue enggak sih? Gitu. Tapi banyak yang apa namanya, yang ngomong ke gue sih kayak gitu. Tapi itu membuat permainan lo lebih optimal atau malah membuat lo jadi kayak dibatesin? Awal-awal dibatesin. Pasti gue juga ngerasa dibatesin. Gue juga ngerasa itu dibatasin. Sistem karena. Ya, karena lu kalau keluar jalur ya lu gak bakal dimainin sih. Ya udah. Diteriakin nama Adi Batam sayur. Udah diteriakin nama Adi Batam sayur. Iya, cuman itu ya sempet sih berapa kali diteriakin, cuman ya dari situ belajar terus. Jadi akhirnya dan satu lagi gue juga nanti buat naik ke pro, gue harus bisa isi role yang belum diisi sama orang. Kayak gitu. Nah, yes. Terus dengan fisik lo sekarang nih, dengan size lo sekarang yang lo punya, dan lo akhirnya kan sekarang istilahnya kita bisa bilang lo udah di level atas ya kan, lo udah bermain IBL Bubble walaupun belum di tim IBL. Lo ngerasa nggak dengan size sama fisik lo yang lo punya sekarang dengan pengalaman lo terakhir kemarin main di IBL Bubble, lo ngerasa kurang nggak? Misalnya ya, paling gue bisa bilang dari fisik gitu loh, karena lo lihat IBL Bubble kan misalkan muscle-muscle-nya gede-gede, powerful semua, itu ngerasa beban nggak buat lo? Gue pertamanya kurang, kalau dibilang kurang banget. Karena menurut gue di size gue yang kayak gini, ya mungkin kalau ketemu tim-tim yang size-nya sama gue gitu, bisa gue compete. Cuman kalau ketemu Satria Muda, Pelita Jaya, pasti gue. Tebal-tebal ya? Iya kan. Tapi kalau dibilang puas, nggak puas sama sekali. Dibilang puas sama performa, nggak sama sekali. Dan dibilang juga buat compete, bisa gue compete. Cuman gue harus gedein lagi. Yes. Gue merasa kurang banget. Dan gue merasa nggak puas dengan permainan. Lo badan lo gedein atau skill lo nambahin? Jamoran itu adalah pemain paling paling ringan di NBA. Tapi bisa ngedang di depannya Kevin Love. Gue kalau dibilang disuruh gedein badan, gue nggak mau cuy. Ya jangan. Karena masih berat. Masih berat. Gue tahu itu. Tapi seenggaknya cukup lah. Iya. Masalah cukup secukupnya. Jangan berlebihan juga. Gue pasti setiap latihan gue yang penting punya power sih. Karena lu kalau power sama momentum lu pas, orang yang segede apapun pasti geser. Betul, setuju gua.
Kayak gitu. Oke, lu udah fokus weight training sekarang belum? Kalau weight training belum gue masih istirahat cuy. Dia umurnya berapa sih? Iya, saya 20 ya? Gue 17. Oh. Mau dibilang kaceping dulu. Jangan dong lah. Enggak, gue 21. Ya harusnya udah start weight training sih kalau menurut gue. Iya. Tapi maksudnya ya lo nggak usah full. Iya, weight training. Dia 21 kalau kebayangin itu lu luka dongki. Oh iya. Luka dongki udah segede gitu. Iya. 21. Dibilang weight training gue mendingan main power. Iya. Bilangin main ya nggak apa-apa lah gue bilang kurus ngangkat gue kecil tapi gue mainnya power. Iya. Karena gua rasa kalau badan lu gede permainan lu jadi rusak juga. Iya. Dan berat juga pasti. Lu Karena nggak permainan. Makanya dilihat badannya gede nggak jago. Tapi kan tadi baru masuk bang, bang lu kok baru masuk, bang lu kok? Ya gue tahu ya, tapi gue masih jago. Gue cuma ngomong itu aja. Dia belum ngomong, bang gue bantu. Stop. Tapi gue masih jago. Itu membuktikan kalau badan dia gede ntar jadi kayak lu Iya, nggak jangan. kepake, nggak kepake. Mas, lu suka perhatiin nggak pada saat IBL kemarin si Yesaya ini terkenal dengan semangatnya di game. Oh iya, Ini iya. cukup, waduh, gayanya. Gue saking freaknya, dia off court gitu pas dia sebelum tanding gitu, dia kan yang ini kan yang ngeliat ya. Yes, dalam hati gue nih awal-awal, oh kacuping gue. Enggak, tapi itu salah. Ya. Itu salah. Tapi lama-lama gue perhatiin, wah ternyata vibe-nya justru ngebangun tim. Ya justru itu, gua ngelihatnya ya tadi gue bilang karena gua ngelihat pada saat pre-game-nya dia itu, gua ngeliat, aduh dia kayak kasihan banget ya, kayaknya nafsunya ketahan gitu karena iya kan? Iya. Apa gara-gara ini kali ya lu gak starter kali ya harusnya. Iya. Enggak lah. Cuman menurut gue di tim tuh harus ada energy giver, ada energy taker. Woi. Ada dua. Lalu nih. Serius, itu karena menurut gue kalau gue bisa, kan semua orang nggak bisa yang kayak lu kasih terus kan. Ada orang yang cuma diem, harus dikasih, tiba-tiba naik gitu. Ya gue salah satu di tim energy giver. Kalau gue bisa kasih, kenapa harus gue terima? Ya energy giver. Gitu gue selalu. Tapi di satu sisi orang-orang juga mikir jadi bad di gue, jadi hal itu jadi hal negatif. Tapi menurut gue, bro, lu belum pernah. Maksud gue orang-orang kayak gitu belum pernah yang kayak di posisi dimana tim mau gini deh bang, lu kan mau main tanding nih, lu antar dimakan sama ngemakan duluan kan. Benar. Lu mendingan ngemakan duluan kan. Iya. Masa gue juga ngeliat tim gue, masa diem mau dimakan sama orang. Jadi gue ngasih sesuatu semakin semangat biar lu mau tanding, mau tanding lu mau pukul duluan gitu loh. Gak ada ruginya. Sebelum dipukul dia ya. Sebelum gue dipukul duluan, mendingan gue pukul duluan. Tapi gak ada ruginya, setidaknya kalau misalnya di pensiun dia bisa jadi motivator. Mario Teguh. Motivator gue di sini kan undang. Teman-teman tolong ya. Sampaiin aja. Kalau yang punya kenalan jadi motivator. Iya, boleh. Mau bikin buku kan? Kenapa gue tertarik banget sama Indonesian Patriot ya, yes ya. Karena gue ngeliat waktu zaman dulu itu kan sebenarnya pembibitan itu dibikin satu tim yang memang rencananya akan diangkat terus sampai dia jadi timnas senior. Kalau di bola ada Primavera dulu, ada ini. Ada siapa yang Evan Dimas tuh yang dulu kan dari umur 19 ya. U19 kan dari awal gitu. Memang ada 1-2 orang, cuma memang yang gue lihat momentumnya itu pada saat dia sudah diluluhkan di umur 19, sudah dianggap di umur 19. Begitu naik, akhirnya klimaksi itu justru dia nggak optimal gitu. Bener nggak? Kan akhirnya justru pemain-pemain yang bagus itu datang itu bukan dari si pembibitan itu, mostly ya, nggak semuanya. Ada lah yang dari pembibitannya, yang masuk dari pembibitan. Mungkin kalau basket baru ini yang Indonesian Patriot ini kan case pertama kali kan. Iya. Tapi kalau dari sepak bola kan banyak gitu. Atau banyak lah yang pendidikan misalnya kasarnya dia memang dari SMA itu udah di Ragunan gitu kan, kayak dia nggak bagus gitu. Iya maksudnya makanya gua pada saat di Ragunan gua di Primata. Enggak gitu maksudnya ya memang udah digadang-gadang itu akan jadi inilah ya atlet besar bisa dibilang. Nah itu ada nggak awareness itu buat lo? Maksudnya jangan sampai nanti semua aura, semua vibes, semua pujian orang, semua kekuasaan itu akhirnya itu yang membuat lo nggak sampai ke puncaknya gitu. Jujur banget dari awal pun gue datang dari Bali gitu loh, dari orang yang pendatang, orang yang rantauan, pengen ke Jakarta, pengen cari basket, bukan pengen cari ketenaran. Iya. Nah akhirnya yang gue pikirin waktu itu cuman ya basket. Gue latihan dimanapun itu, dan akhirnya
ketenaran itu ataupun fame itu ngikutin sendiri. Iya. Jadi gue juga nggak expect sampai sekarang, sampai kayak apa namanya, sampai kayak gini gitu loh, sampai dikenal orang, bahkan ditauin orang di mana aja gitu loh. Dan menurut gue tuh apa namanya gak nyaman dengan hal kayak gitu, karena menurut gue yang pertama gue cari apa sih yang dulu gue cari adalah basket di Jakarta kayak gitu. Nah, dan pertama nggak nyaman, sampai sekarang pun gue pengen kayak adalah gue balik kayak dulu aja dengan skill yang sekarang, balik kayak dulu. Orang yang nggak tahu siapa gue, tapi kan nggak bisa. Sadar. Nah, lo handle star syndrome gitu. Nah, masuk tuh. Lo handle-nya gimana? Gue handle-nya ya udah kayak misalnya gue juga realize, gue juga ya ini kenyataannya ini realnya tuh ya lu di fame ini itu realnya, tapi di satu sisi di lain ya udah jangan lupa sama orang-orang yang dulu pernah sama lu Injek bumi lah ya. Iya, sebenarnya jangan terlalu jauh lah gapnya antara lu yang dulu sama lu yang sekarang gitu. Jadi benar-benar ya gue tahu sih Bang, semakin ke atas semakin banyak masih makin banyak inilah gitu. ya. Iya, cuman ya haters. Ya, tapi ya baik lagi kalau gue bilang nge-handle itu semua gue juga masih belajar lah cara nge-handle itu. Banyak orang yang masih ngingetin gue. Yes, kalau dari tadi kita banyak ngomongin basket sama saya nih ngomongin sepak terjangnya, ngomongin karirnya. Kita yang personal life ya sebenarnya. Jangan Bang. Jangan. Berarti kan lo ada 3 kesibukan lo, kuliah, pacaran, sama basket. Kuliah, basket, pacaran. Kuliah, basket. Lo handle 3 itu bisa nggak? Jadiin satu aja. Jadi satu ya? Nggak sih, handle-nya sampai sekarang puji Tuhan bisa. Cuman ya harus disupport juga sih, saling support aja sebenarnya. Priority lo tetap basket lo? Pendidikan dulu. Pendidikan dulu ya? Pendidikan dulu, gue baru basket, baru hal yang lain. Lo? Pacaran. Gue dengar juga di YouTube yang lain katanya lo Yusuf yang lain katanya mau sampai S2 juga. Iya. Kalau misalnya soalnya mama juga selalu bilang kan kalau basket tuh hanya jembatan buat kita ke depannya gitu loh. Misalnya lu cari kuliah atau cari link kerja ataupun yang lain. Jadi kalau lu selagi lu bisa masih main basket dan lu selesaiin lu bisa S2 juga, kenapa enggak? Oke. Cuman ya S1 dulu aja. Sebagai lulusan hukum mau kerja? Ini tempatnya. Jadi sebenarnya lu dengan lo datang di sini lu udah dapat vakansi dari gua. Begitu lo lulus, lo butuh magang, lo butuh kerjaan, lo butuh rekomendasi whatever, even mungkin lo bisa jadi associate. Welcome to Akmasya ini. The power of basketball. Saya. Gua kesini sebagai motivator kan. Dari kerjaan. Yes. Berita terbaru, temen lu ada 3. Gua nggak hitung yang si siapa? Dem sama ini ya. Baru ya. Gue hitung 3 temen lu di Indonesia Patriot. Yuda, Aldi sama Ali Bagir kepanggil timnas nih untuk seleksi FIBA kualifikasi. Pendapat lu gimana tuh, Yes? Pertama seneng. Gue jujur gue seneng sama teman-teman gue. Dan menurut gue mereka pantas juga di situ ikut seleksi sama pemain senior kan. Dan menurut gue kalau dia bisa kenapa gue enggak? Jadi yang teman-teman yang 13 orang yang lain pasti kayak mikir dia juga bisa lu. Kan kita satu tim. Gue juga pernah jaga lu, juga pernah jaga gue. Masa gue nggak bisa? Bener. Gue juga di dalam pribadi gue masih Yuda aja bisa cuy. Gue berarti masih ada yang gue kejar gitu loh. Mental deh. Kalau gue udah langsung di atas, ya udah gue pangku kaki aja udah enak. Cuman kalau gue masih ada yang gue kejar, mental nggak mau kalah gue, mental gue kejar tuh masih ada. Dan lo bakal nyusul ya, yakin? Amin. Yes. Tadi lu banyak singgung target lu ke depannya lu mau SEA Games dan lain-lain. Nah, kalau target terdekat nih. Dari terdekat. Target terdekat nih lu Indonesia Patriot kan udah fix, sudah selesai. Lo tadi udah bilang lu akan libur sebulan dulu. Nah, terus target terdekat lu apa aja nih? Gua ini nih hire kita jadi agent lo aja, gua kasih free ini gitu. Jadi semua negotiation kontrak dan lain-lain nanti pakai kita aja dan gua kasih free. Jadi gua nggak akan potong komisi. Tapi semuanya akan di-deal sama lawyer. Soalnya sekarang tuh udah lagi Mas. Enggak, benar karena kan sekarang juga lo mau nggak mau mesti ikutin perkembangan zaman juga, tingkat profesionalisme juga mesti lo naikin dong harus. Jangan sampai lo nanti lo dikontrak dengan potensial sepanjang lo jadi atlet kan umur lo jalan terus gitu kan. Lo memang harus secure juga buat hidup lo, buat masa depan lo dan lain-lain gitu kan. In other hand, lo bermain basket. Nah,
memang dari kemarin dulu, gue cerita dikit ya, dulu almarhum Amran Asinta itu jadi player association itu dia memang mau ngasih, dulu almarhum Amran Asinta itu kan lawyer, dia juga di aktif Perbasi itu. Dia memang mau bikin kayak asosiasi player yang nanti ya, setiap pemain itu akan diwakili oleh agent-agent sebenarnya. Kayak bola. Iya, kayak bola. Jadi terjamin lah istilahnya mereka. Iya, negosiasinya terjamin. Terus kasarnya kalau misalnya ada beberapa klub yang memperebutkan lo gitu ya, ya itu tinggal negosiasinya itu nggak ada yang saling nikung lah apa dan lain-lain, ya tinggal offering aja, offering yang paling bagus mana, negosiasinya kemana gitu. Lo nggak perlu mikirin komersial, lo hanya berpikir lo bermain basket aja. Makanya kenapa pemain bola atau pemain basket luar kok kayaknya jago-jago ya. Ya dia nggak perlu cuma di game aja. Ya dia nggak perlu jualan. Main jobnya dia aja. Nggak perlu lu pusing negosiasi sama tim lain. Dia nggak perlu bikin warung untuk nambahin. Oh, side job. Ya iya, dia cuma berpikir lari doang, lo berpikir latihan doang. Intinya jangan sampai kayak itu Ya ya. jangan sampai. Kalau yang dua ini, seenggaknya lu target lu punya 2 jersey ini lah ya. Iya. Walaupun bukan timnas ya. Enggak, dan satu lagi, lu sebagai nanti calon sarjana hukum, lu juga bisa menekuni profesi itu nanti. Lu jadi agent pemain. Gimana? Udah siap? Udah siap. Langsung balik. Oke, di sini ya saya umumin kalau dia nggak akan jadi pemain lagi. Karena dia lebih terbaik jadi lawyer. Sebelum kita akhirin, gua mau lo say thank you dong. Agak melo sedikit lah. Lu say thank you buat orang-orang yang 21 tahun ini selalu support lo, khususnya di basket pastinya. Terus gue mau lo kasih pesan buat generasi muda yang pengen banget seperti lo, karena fans lo banyak banget boy, asli. Yang pertama gue terima kasih juga sama yang di atas. Kalau tanpa Tuhan juga nggak ada apa-apa ya kita sampai sini. Kedua gue terima kasih sama keluarga gue yang selalu dukung lah. Dari kecil, terus kakak-kakak gue, mama papa tuh saya thank you banget sampai sekarang gitu loh. Even sampai sekarang pun gue masih dimarah gitu kalau gue main jelek gitu loh. Terus ketiga orang-orang pelatih-pelatih gue di Bali yang pernah ngelatih gue say thank you banget. Siapapun itu gue nggak bisa sebutin satu-satu, karena mereka berjasa banget. Gue nggak pilih semuanya. Yang pernah ngerasa ada di ngelatih gue say thank you banget. Terus orang-orang di Jakarta yang udah take care gue, dari Fielders, keluarga Fielders, terus dari keluarga PPOP, gue say thank you banget. Kalau nggak ada mereka juga, gue juga di Jakarta jadi homeless kayaknya. Ketawa kan? Orang lagi begini ya? Ketawa kan? Nanti kita akomodir kalau jadi homeless. Tetap mau disaring. Lagi melo. Tetap mau di-hire. Udah punya di homeless, tetap mau di-hire. Itu sih sama orang-orang yang udah pernah take care gue selama gue setegi banget. Gue mungkin dibilang sombong, gue bodo amat sama orang-orang yang nggak tahu gue dibilang sombong, bodo amat. Cuman gue masih peduli sama orang-orang yang masih sayang sama gue. Tuh gue buat teman-teman basket yang generasi di bawah mungkin gue juga sebenarnya masih di tengah-tengah lah, masih ada senior, junior sini, masih ada di bawah juga. Gue juga buat teman-teman yang semua yang pengen ngejar cita-cita kalian atau pengen ngebuktiin apapun, tetap latihan, tetap taruh mindset, prove them wrong udah. Lu selalu bilang kan, orang bisa ngomong A B C sampai Z, tapi kalau lu hati lu mau sesuatu pasti dapet, kayak gitu. Gue selalu kayak mikirin itu, gimana ya? Jadi sedih gua. Gimana ya? Orang tuh sebenarnya nggak lihat gue, lihatnya yang sekarang, nggak lihat yang dulu. Gimana sih bang, gue pertama kali nyampe di Jakarta, kayak gitu. Gimana sih orang-orang tuh cuma taunya yang sekarang, dan orang-orang pasti ngeliat yang sekarang, dan kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Pokoknya tetap lakuin apa yang lu seneng, lakuin apa yang lu, gimana sih cara lu dapetin achievement lu sendiri, tetap latihan. Terus buat yang teman-teman yang mungkin udah ngikutin gue terus, gue say thank you, nggak bisa satu-satu juga. Tetap tetap latihan lah menurut gue, kayak karena lu kalau gue bisa kenapa lu enggak gitu. Nih saya saudara. Ini pesan dari supporter. Ya gue berharapnya next 2, 3 sampai 5 tahun ke depan lo will becoming guard andalan Indonesia lah. Amin. Even di timnas senior ya, kalau lo mau punya cita-cita buat dapetin medali,
SEA Games dapetin medali emas lah buat Indonesia Amin. nanti saatnya. Dengan tim Indonesia Patriot. Betul. Dari tim yang ini ada mau ditukar nggak temennya? Paling nggak usah banyak-banyak. Jadi Biar nggak ada rolling kan, biar gue nggak ada rolling. jadi keep us proud. Amin. Oke. Gue juga mau salam dong buat, Wah, boleh. buat YouTube Brick House Media. Wes. Sebenarnya tempatnya bagus. Tapi presenternya ini. abang jadi manajernya bang, abang yang ini. Tapi menurut gua semoga sukses lah Brick House Media, terus dapat ngundang-ngundang yang lain juga, yang dari luar kota bisa didatengin gitu. Tempatnya oke. Gua belum pernah yang kayak gini loh. Satu lagi kalau gitu memang kenapa salah satunya Brick House Media ini nanti kita punya afiliasi, kita mau buat Brick House Academy Basketball. Kebetulan Edo yang in charge di sana. Kok pelatih? Ya, nanti ya kita lagi bikin lapangan di Bintaro, standarnya sama. Udah bagus dari sini. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa bantu-bantu. Harus. Itu salah satu sumbangsinya Bang Syahrizal Afandi yang kurang terkenal tadi untuk sumbang basket Indonesia. Yang sempat kita kenalin tadi, yang nggak tahu, bukan kurang tahu ya, nggak tahu sumbangsi untuk basket Indonesia. Nggak notice. Pokoknya abis tag ini lu cari tahu di Sport Mall ada namanya Syahrizal. Kebetulan Jadi, beneran itu. next week gue ke Smart Mall. Oh, Afandi. Oh, Syahrizal Afandi ya? Nah, di nomor 12 lah. Nomor 12, Ya. Afandi. Cari. Emang ketutupan? Kadang-kadang suka diturunin, karena basah. Oke, yes, thank you so much guys. Thank you. Oke, bowlers. Thank you so much. See you next episode.